Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Mufti Al-Farabi. Upacara PKKMB UNESA 2023 sekaligus pemecahan rekor muri video deklarasi anti narkoba, anti kekerasan seksual, dan anti intoleransi terbanyak. Suasana pelaksanaan PKKMB UNESA di masing-masing fakultas. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Menapaki usia 59 tahun berdiri, Universitas Negeri Surabaya mempersembahkan pagelaran epik, yakni kesenian ludruk yang diperankan oleh jajaran pejabat, dosen, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Menampilkan lakon Babat Surabaya, Rektor UNESA Cak Hasan memerankan Adipati Jayengrono dengan luar biasa memukau. Ludruk dipilih menjadi salah satu pementasan spesial peringatan Disnatalis ke-59 Universitas Negeri Surabaya. Selain untuk melestarikan budaya asli Indonesia, Ludruk UNESA pimpinan Cak Hasan ini menjadi media membangun sinergi bersama Sivitas Akademika UNESA sekaligus penyampai pesan para Sivitas Akademika tentang capaian kinerja yang dituangkan dalam adegan dan percakapan yang dikemas dengan gaya bahasa Surabayaan. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau Cak Hasan didampingi istri, Dr. Anda Indah Purnamawati Nur Hasan MPD, tampil memukau sebagai Adipati Jayengrono dan Ibu Bupati Kadipaten Surabaya. Sedangkan para patih diperankan oleh Wakil Rektor Bidang 1, 2, dan 3. Para Wadono diperankan oleh Dekan dan Penasihat Kadipaten diperankan oleh Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Surabaya. Selain itu, hampir semua pimpinan menjadi pemain ludruk UNESA dengan lakon Babat Surabaya. Selama mendalami peran sebagai adipati karena tidak ada skrip, jadi untuk oleh dalang diminta untuk berimprovisasi, improve-nya kadang-kadang ya mohon maaf pada para pemirsa, improve-nya sementara seperti itu. Potensinya atau kemampuan kami sebagai adipati baru seperti itu. Saya akan belajar tentang bagaimana memerankan sosok adipati yang bijak, sosok adipati yang mempunyai kewibawaan untuk membangun SDM-nya dalam rangka kepentingan membangun Surabaya ke depan lebih baik. Saya baru kali ini memerankan tokoh sentral sehingga memang hati-hati sekali, tapi oleh dalang mengatakan ya sesuai dengan improve saya saja, sehingga mohon maaf para senior yang tahu betul tentang cerita Babat Surabaya ini mohon dimaklumi karena ini adalah upaya-upaya kita untuk menjaga melestarikan budaya ludruk terutama di Surabaya dan kota-kota yang lain. Babat Surabaya menjadi salah satu legenda cerita yang sangat dikenal masyarakat di kota Surabaya. Bercerita tentang pembukaan lahan di alas Surabaya dan sejarah penamaan kampung-kampungnya dengan bumbu drama kisah cinta Joko Taruno dengan Purbawati, putri Adipati Jayengrono yang diperankan Direktur Pengembangan Media Hermarno Prabayanti STM Medcom. Sebenarnya persiapannya mulai membuat skenario itu ya 2 bulan yang lalu. Ya, setelah itu dari skenario itu kita diskusikan dengan Pak Yohan dan juga teman-teman, itu sudah jadi, baru kita sebarkan skenario itu, baru itu dipelajari oleh Bapak Ibu pimpinan. Nah, kemudian ketika latihan bersamanya baru sekitar berapa ya? Mungkin 3 minggu ini mulai latihan bersama gitu. Tetapi latihan bersamanya juga tidak bisa bareng gitu. Kadang gantian, kadang ada rapat, satu datang dan sebagainya seperti itu. Tapi ya alhamdulillah ya kita mencoba membuat strategi di dalam skenario itu supaya walaupun ada yang tidak hadir tetapi tetap berjalan gitu. Itu teknisnya. Jadi peran utama selalu kita dampingi oleh teman-teman yang bisa untuk
spontan untuk bisa masuk sebagai pemeran utama itu gitu. Komitmen Bapak Ibu pimpinan itu luar biasa. Komitmennya semua juga ternyata mempelajari skenario yang kami berikan, dan ternyata Bapak Ibu bisa memahami, juga malah bisa benar-benar berperan sebagaimana perannya itu. Nah, itu yang saya sangat senang, terharu, juga sudah selesai, luar biasa. Hadirnya Jok Lidik dan Jok Lutuk, dua pelawak bersaudara ini, menambah kemeriahan pementasan Ludruk Unesa. Tawa penonton yang hadir menggema di gedung pertunjukan Sawung Galing Unesa saat kedua pelawak ini saling lempar guyonan khas Surabayaan. Selain itu, para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Unesa, Sanggar Barada, serta mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Unesa turut mendukung jalannya pementasan Ludruk ini. Bagi kece people yang penasaran seperti apa keseruan dari Ludruk Unesa dengan lakon Babat Surabaya ini, dapat langsung menyaksikan di channel YouTube Kece Media by Unesa. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Tambang Waskito melaporkan. Semoga Unesa di usia 59 tahun semakin jaya, semakin bersinar dengan prestasi-prestasinya, semakin memajukan seni pertunjukan tradisional dan juga seni pertunjukan pada umumnya. Untuk Unesa ulang tahunnya ke 59, kita tetap tangguh dan berani berinovasi agar mampu beradaptasi untuk berkolaborasi pada semuanya, agar kita ke depan lebih baik dan bisa melayani masyarakat untuk menjadi SDM unggul di Unesa. Terima kasih. Sambut mahasiswa baru, Unesa gelar upacara pembukaan PKKMB tahun 2023 sekaligus pemecahan rekor muri sebagai perguruan tinggi yang melakukan deklarasi anti narkoba, anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti intoleransi dengan membuat 23.204 video karya mahasiswa. Deklarasi ini sebagai komitmen Unesa dalam membina generasi muda ke arah yang lebih baik. Sebanyak 19.522 mahasiswa baru Unesa ikuti upacara pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Unesa 2023. Kegiatan PKKMB wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru agar mempunyai kesiapan lebih dini untuk menjalani masa orientasi studi dan beradaptasi dalam proses pembelajaran di Unesa. Kegiatan upacara PKKMB Unesa 2023 dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom dan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kece Media by Unesa. Dengan menaiki kereta kencana, Rektor Unesa Profesor Dr. Nur Hasan Mkes menyapa langsung Garuda Muda Unesa 2023, sebutan untuk mahasiswa baru Unesa. Kedatangan Cahasan beserta jajaran pimpinan diiringi tarian cucuk lampah, persembahan dari UKM Tari Unesa dan parade UKM di lingkung Unesa. Dalam upacara pembukaan PKKMB kali ini, ikon Gatot Kaca diperkenalkan sebagai maskot Garda Unesa 2023. Gen Z berbudaya untuk Indonesia Maju menjadi tema PKKMB Unesa 2023. Ya, jadi Gatot Kaca itu kan bagian dari budaya Nusantara yang bagaimanapun ketika itu kan dia dimasukkan ke kawah Candra di muka sehingga keluar dari tempat itu kan menjadi sakti mandraguna. Nah, harapan kita juga mahasiswa baru kita ini masuk ke Unesa ini bagaikan masuk ke kawah Candra di muka sehingga nanti output mereka atau lulusannya menjadi lulusan yang luar biasa. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Surabaya tahun 2023 di tempat kawah Candra di muka Universitas Negeri Surabaya. Kami siap untuk mendampingi dan mengayomi semua adik-adik mahasiswa untuk menjadi insan Indonesia yang unggul demi Indonesia maju. Yang sudah dipersiapkan, yang pasti teman-teman panitia semuanya di sini, yang hadir di sini, di dalam H-1 harinya itu tidak tidur sama sekali mempersiapkan acara semoga ini dan semeria ini. Dan dipastikan untuk beberapa acara serangkaian PKKMB yang ada di Unesa dipastikan dapat bisa maksimal dan berjalan secara lancar. Garda Unesa 2023 saya harap menjadi mahasiswa yang intelektual dan menjadi mahasiswa yang tidak radikal dan menjadi mahasiswa yang anti narkoba, lalu berpendidikan berkebudayaan dan kritis terhadap apa yang terbangun dan apa yang
terjadi di dalam nusa dan bangsa. UNESA berkomitmen untuk terus membina generasi muda melalui deklarasi anti narkoba, anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti intoleransi. Aksi nyata tersebut dilakukan dengan membuat 23.204 video karya mahasiswa dan tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia yang ke-11.145. Disaksikan Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Polisi Muhammad Aris Purnomo, perwakilan Muri Sri Widayati, Rektor beserta seluruh peserta membacakan deklarasi tersebut. Garda UNESA 2023 menjadi generasi Z yang berkomitmen untuk terus berkarya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Masih dalam rangkaian acara pembukaan PKKMB UNESA 2023, di lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, panitia hadirkan Rian Fahardi, seorang konten kreator muda yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden Gen Z. Rian kerap membuat konten opini kecemasan generasi Z, terutama terkait isu hangat di media sosial. Bangga dan bahagia diterima di kampus Sang Juara menjadi titik awal langkah Garda UNESA 2023 menyerap semua ilmu dan pengetahuan. Melalui kegiatan pembukaan PKKMB, diharapkan mahasiswa baru sudah mempersiapkan diri untuk beradaptasi dan berkolaborasi menggapai prestasi. 21 Agustus 2023 menjadi momentum menyambut maba dengan mengenalkan kehidupan yang ada di kampus, seperti pimpinan, fasilitas, organisasi kemahasiswaan, atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di lingkung UNESA. Alhamdulillah senang, dan akhirnya selama penantian selama ini mengejar FK tercapai. Yang saya tahu UNESA itu termasuk salah satu PTN terbaik di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Kemudian saya mendapat kabar bahwa UNESA telah membuka FK. Maka menurut saya itu adalah sebuah langkah awal yang bagus. Saya asal dari Provinsi Bengkulu, Kak. Lebih tepatnya di Kota Bengkulu. Saya ada skill di bidang olahraga dan suka dalam berbisnis. Kayak UNESA menyediakan jurusan yang sangat saya butuhkan dan saya senangi. Karena di situ bidang saya juga, dan saya karena fakultas FIKK, saya sangat minat dalam bidang UKM Karate. Dan membanggakan kedua orang tua di sana dan lulus tepat waktu. Hadirnya Rian menjadi magnet tersendiri bagi mahasiswa baru UNESA. Dijuluki sebagai Presiden Gen Z, Rian berbagi wawasan dalam talk show-nya Gen Z sebagai representasi cendekiawan muda berbudaya. Rian membakar semangat Garda UNESA yang berada di lantai 11 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan dan maba yang menyaksikan di kanal YouTube KC Media by UNESA. Materi yang dipaparkan bersentuhan langsung dengan kehidupan maba sebagai bagian dari Gen Z. Oke, harapan saya ke mahasiswa UNESA, karena UNESA dan saya pikir punya background yang menarik ya, apalagi kalau bicara tentang Surabaya. Bagaimana kalau kita bicara tentang kekuatan lokal Surabaya dan bagaimana sejarah dari Surabaya itu sendiri bisa dibilang mengajarkan kita agar selalu berani, selalu menunjukkan sifat heroisme. Nah, itu penting agar mahasiswa-mahasiswa di UNESA memahami betul bahwa narasi kolektif zaman dulu tuh harus dibangkitkan lagi. Artinya kembali ke akar dari Surabaya, bagaimana benar-benar harus diimplementasikan sesama mahasiswa. Jadi dia punya mental seperti pahlawan, dia punya mental agar tidak gampang jatuh ketika misalnya dijatuhkan, tapi punya mental yang benar-benar layaknya seorang pahlawan. Jadi harus melakukan sesuatu, mengambil resiko, tantangan layaknya seorang pahlawan itu sendiri. Semarakan pembukaan PKKMB, UKM Teater hadirkan cerita yang berjudul Persimpangan, yang mengangkat sisi positif dan negatif generasi Z. Dilanjutkan pengenalan Ormawa di tingkat universitas dan fakultas yang ada di lingkung UNESA. Serta ditutup dengan penampilan Mareta Primadani, alumni Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, dengan mempersembahkan 3 lagu yang menambah semarak lantai 11 Rektorat. Generasi Z jangan hanya melek teknologi, namun generasi Z harus menjadi generasi yang menerapkan nilai luhur bangsa, menjadi penggerak untuk Indonesia maju. Selamat datang Garda UNESA 2023 di kampus Sang Juara. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan.
Halo, saya Aryan Fahardi, content creator dan presiden Gen Z di TikTok. Ingin ngucapin Disnatalis yang ke-59 untuk UNESA. Semoga makin berjaya dan selalu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi anak muda atau mahasiswa yang ingin belajar banyak hal, terutama di dunia industri kreatif seperti kreator konten. UNESA, satu langkah di depan. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNESA tahun 2023 resmi dibuka pada 21 Agustus 2023. Selanjutnya para mahasiswa baru akan mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB di fakultasnya masing-masing. Seperti apa keseruan PKKMB hari ketiga di kampus Lidah Wetan UNESA? Berikut laporan dari reporter Artama Giovanni serta juru kamera Zulfeli Yahya. Oke People, setelah dikukuhkan kemarin tanggal 21 Agustus 2023, Garda UNESA 2023 kembali mengikuti PKKMB di fakultas. Kali ini saya akan mengabarkan informasi terkait suasana PKKMB hari ketiga di kampus UNESA Lidah Wetan. Dan inilah informasi selengkapnya. Setelah pengukuhan mahasiswa baru pada 21 Agustus lalu, Garuda Muda UNESA 2023 mengikuti serangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di fakultas masing-masing. Di kampus Lidah Wetan terdapat 4 fakultas yang melaksanakan PKKMB mulai tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 2023, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Bahasa dan Seni, serta fakultas yang baru menerima mahasiswa angkatan pertama yakni Fakultas Kedokteran. Kami mengenalkan secara luasnya, akan dikenalkan juga terkait sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kemudian mulai mengerucut pendidikan akademik kemahasiswaan di UNESA seperti apa, mengerucut lagi ke FK seperti apa pembelajarannya, bahkan kami juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk bersimulasi, melakukan simulasi terkait pembelajaran sehingga ketika minggu depan mulai perkuliahan itu mereka sudah ready. Adapun total mahasiswa baru dalam mengikuti PKKMB di masing-masing fakultas pada kampus UNESA Lidah Wetan antara lain FIKK 1.399 mahasiswa baru, FBS 2.442 mahasiswa baru, FIP 2.618 mahasiswa baru, dan FK 50 mahasiswa baru. Senang juga sih ya, untuk kakaknya kan juga ramah, penugasan juga ya cukup ringan juga. Terus juga tadi kan barusan ada simulasi tutorial. Itu pengalaman yang baru sih bagi saya karena ternyata begini perkuliahan kedokteran itu seperti ini. Para mahasiswa baru antusias mengikuti keseruan penyampaian materi PKKMB di masing-masing fakultas. Harapannya dengan kegiatan ini mampu menyiapkan para mahasiswa baru dalam transisi pola pikir siswa ke mahasiswa serta menyiapkan diri untuk masa perkuliahan yang akan datang. Nah, itu adalah keseruan dan suasana hari ketiga PKKMB UNESA tahun 2023 di kampus Lidah Wetan UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Zulfeli Yahya melaporkan. Bukan hanya kampus Lidah Wetan, keseruan pelaksanaan PKKMB juga dirasakan para mahasiswa baru di kampus Ketintang. Seperti apa rangkaian pelaksanaan PKKMB di kampus Ketintang? Ikuti perjalanan saya dan juru kamera Fitrianto Wahyu mengeksplor keseruan PKKMB di kampus Ketintang. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2023 resmi dimulai. Saat ini saya berada di Universitas Negeri Surabaya, kampus Ketintang. Seperti apa treatment yang diberikan kepada mahasiswa baru angkatan 2023? Hari ini saya akan mengeksplor bagaimana pelaksanaan PKKMB di Universitas Negeri Surabaya, kampus Ketintang. PKKMB menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan karakter dan kepribadian mahasiswa baru. Di kampus Ketintang terdapat 5 fakultas yang melaksanakan PKKMB, antara lain Fakultas Vokasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum.
Pemirsa, saat ini saya berada di Fakultas Vokasi, di mana pada gelaran PKKMB tahun ini diikuti sebanyak 1.773 mahasiswa dan dilakukan secara hybrid. Terdapat 3 gedung utama yang digunakan dalam gelaran PKKMB tahun ini, yaitu di gedung K9, K10, dan juga K3. Berbagai informasi dan pengetahuan disampaikan oleh berbagai narasumber, mulai dari dosen hingga praktisi politik yang ada di Jawa Timur. Salah satu materi yang ditekankan pada PKKMB Fakultas Vokasi 2023 adalah penanaman rasa persatuan dan kesatuan, mengingat beberapa program studi yang ada di Fakultas Vokasi merupakan turunan dari program studi di fakultas lain. Oleh karena itu, hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa primordialisme antar mahasiswa. Bergeser di kampus konservasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada gelaran PKKMB FMIPA 2023, ditanamkan karakter cinta lingkungan kepada para mahasiswa baru. Bukan hanya pada saat materi dalam ruangan, kampanye terkait ekokampus juga dilakukan saat jam istirahat. Sebanyak 2.200 mahasiswa mengikuti prosesi rangkaian PKKMB 2023 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun hanya 661 mahasiswa saja yang mengikuti PKKMB secara offline. Implementasi mahasiswa berbudaya dan berkarakter apik yang merupakan akronim dari adaptif, produktif, inovatif, dan kreatif menjadi tema besar dalam penyelenggaraan PKKMB Fakultas Teknik 2023. PKKMB di Fakultas Teknik UNESA diikuti 2.764 mahasiswa dan dilakukan secara hybrid. Pada sesi offline diikuti sejumlah 1.300 mahasiswa yang tersebar di 4 gedung utama, yaitu E1, A8, A9, dan A10. Pada PKKMB tahun ini, Fakultas Teknik mengangkat tema kebudayaan. Jadi di setiap penyelenggaraan materi dan juga penugasan, mahasiswa baru ditekankan untuk cinta terhadap budaya Indonesia. Selain itu, mahasiswa baru juga dikenalkan dengan berbagai kegiatan non-akademik dari lembaga semi otonom atau LSO yang ada di Fakultas Teknik, di antaranya robotika, mobil listrik, kerohanian, dan karya ilmiah. Sama seperti beberapa fakultas yang ada di kampus Ketintang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis melaksanakan PKKMB secara hybrid dengan 3.304 mahasiswa. Pada sesi kali ini, terdapat pemateri dari Densus 88 yang menekankan tentang anti-teror dan radikalisme. Anti paham radikalisme ditanamkan kepada mahasiswa sejak mereka mengenal dunia kampus. Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya oknum yang melakukan brainwash yang mengakibatkan mahasiswa terjerumus pada gerakan radikalisme yang bertentangan dengan dasar negara dan norma agama. Sementara itu, di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, selain mendapatkan materi, para mahasiswa baru juga dikenalkan kepada para dosen pendidik. Selain memperkenalkan diri, para dosen tersebut juga memberikan gambaran perkuliahan yang mereka ampu. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru merupakan pondasi sebelum memasuki dunia perkuliahan yang sesungguhnya. Para mahasiswa dibekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan baru tentang dunia kampus. Pemirsa, demikian tadi laporan saya, Mufti Alfarobi bersama juru kamera Fitrianto Wahyu dari kampus UNESA Ketintang, Surabaya. Pelaksanaan PKKMB 2023 Fakultas Vokasi tampak berbeda dari tahun sebelumnya. Sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup, panitia PKKMB Vokasi memiliki program One Student One Plan yang diwujudkan dalam kegiatan penanaman tumbuhan di taman yang ada di Fakultas Vokasi. Suasana PKKMB 2023 Fakultas Vokasi UNESA tampak berbeda dari biasanya. Panitia PKKMB Fakultas Vokasi tahun ini memiliki program baru yakni One Student One Plan untuk menjaga kelestarian lingkungan di area kampus Vokasi. Para mahasiswa baru melakukan penanaman tumbuhan di area Taman Fakultas Vokasi pada 24 Agustus 2023.
karena kan kami mengacu di buku panduan PKKMB 2023 yang ada muatan materi tambahan yakni K3L, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan. Nah, penanaman proyek ini sendiri sebagai implementasi dari K3L itu yang berfokus ke lingkungan. Alhamdulillah tahun 2023 ini Panitia PKKMB Fakultas Vokasi punya agenda yang mungkin agak berbeda ya dari sebelumnya ya, karena kita punya program namanya One Student, One Plan. Jadi satu mahasiswa harus membawa satu tanaman. Harapan kita ini sebagai bukti bahwa kita termasuk orang-orang yang memperbaiki lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup. Hari ini yang kita lakukan adalah bagian dari salah satu fungsi dari PPLA, yaitu pelestarian fungsi lingkungan dengan cara menanam. Pada kegiatan One Student, One Plan, tidak ada ketentuan khusus untuk tanaman yang harus dibawa oleh para mahasiswa baru. Berbagai jenis tanaman taman ditata rapi dan dibentuk formasi untuk menghasilkan tampilan yang indah. Para mahasiswa baru merasa senang dengan adanya aktivitas di luar ruangan ini. Yang pastinya seru ya yang pertama, karena dari kemarin kan kita cuman materi-materi di ruang kelas ya. Terus akhirnya kita ada kegiatan di outdoor yang nanam tumbuhan, yang meskipun cuman ditata aja dan ada yang sedikit ditanam juga, itu seru. Semoga nanti vokasi bisa lebih adem lagi lah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Fakultas Vokasi semakin tampak asri, dan mahasiswa baru Vokasi UNESA memiliki kecintaan terhadap pelestarian lingkungan. Vokasi dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. UNESA, Tingkatkan rasio keberhasilan pengajuan proposal penelitian dosen UNESA. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNESA adakan workshop penyusunan proposal bersama reviewer nasional dari Universitas Negeri Malang. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNESA terus berupaya meningkatkan layanan untuk mendukung mutu penelitian para akademisi UNESA. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan workshop dan coaching klinik, penyusunan proposal penelitian dan PKM yang siap disubmit ke DRTPM. Kegiatan yang berlangsung pada 23 Agustus 2023 di ruang meeting LPPM UNESA ini menghadirkan reviewer nasional sebagai pemateri. Adanya kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para dosen akademisi UNESA untuk terus semangat dalam melakukan penelitian dan meningkatkan rasio proposal yang berhasil lolos mendapatkan dana hibah dari DRTPM, BRIN, atau kompetisi penelitian lainnya. Kami menyiapkan beberapa seri sesuai dengan kelompok bidang ilmu. Ada kelompok sosial humaniora, ada kelompok saintek, kemudian kelompok pendidikan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Sehingga 4 seri ini kami berharap nanti akan menghasilkan proposal-proposal yang bagus. Nah, kemudian yang kedua, workshop ini kami menghadirkan reviewer nasional yang sudah punya pengalaman di dalam menilai proposal yang layak diikutsertakan pada kompetisi nasional. Dalam kompetisi karya ilmiah baik nasional maupun internasional, tidak semua proposal dengan ide pembahasan yang bagus dapat lolos. Profesor Dr. Ahmad Taufik, SPD MPD, reviewer nasional proposal penelitian dari Universitas Negeri Malang, sekaligus selaku pemateri workshop, menjelaskan bahwa ada kriteria khusus proposal penelitian yang mudah lolos kompetisi. Tip dan trik yang pertama adalah kita ikuti yang pertama adalah syarat administrasi sesuai panduan. Itu dulu sebelum kita masuk ke konten. Mulai dari kepangkatan, gelar akademik dan sebagainya, itu dulu gitu. Jadi setelah itu screening awal itu lolos, baru kita masuk ke konten proposal. Proposal yang didanai dalam beberapa tahun terakhir, satu mesti mengangkat tema atau topik yang menarik. Dan itu menjadi hot issue atau isu yang sedang hangat baik dalam skala internasional maupun dalam skala nasional. Jadi proposal itu memberikan kontribusi penting pada aspek keilmuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan baik teoritis maupun praktis. Mulai dari bagian judul, dari ringkasan, terutama juga yang menjadi kekuatan adalah di introduction pendahuluan, mengapa proposal ini penting kita ajukan, bagaimana kajian dengan hasil-hasil riset sebelumnya kita komparasi, dan apa kelemahan atau kekurangan yang belum tertutupi dari masalah sebelumnya, dari riset terbaru sesuai bidang penelitian kita. Lalu kita tutup dengan kontribusi yang kita berikan itu apa. Itu kunci yang sangat menentukan proposal kita diterima atau tidak.
Antusiasme para peserta semakin tinggi saat pemateri mulai membagikan tips dan trik agar proposal penelitian dapat lolos pendanaan. Berbagai pertanyaan pun diajukan sehingga diskusi berjalan semakin cair. Hemat saya ini sangat bermanfaat. Jangan sekali dua kali tapi lebih sering diadakan, sedikit respon, tidak masalah. Sesuatu itu yang besar tuh awalnya dari kecil. Sesuatu yang berhasil itu mesti dari kegagalan-kegagalan. Nah, kalau ini terus-terusan, apalagi tadi ada sanksi. Yang berhak mengunggah proposal penelitian atau PKM di universitas, di UNESA itu adalah mereka yang sudah mengunggah proposal di DRTPM. Otomatis bagi yang nggak melakukan atau mengunggah proposal di DRTPM, nggak akan tahun ini atau tahun 2024 nggak akan bisa mengajukan penelitian di level universitas. Kegiatan workshop yang dilakukan secara tatap muka selesai di bulan Agustus. LPPM UNESA akan terus melakukan pendampingan selama 3 bulan. Sehingga peserta dapat lebih siap untuk melakukan proses submisi kompetisi proposal penelitian. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Mufti Alfarobi. Tetap sehat. Sampai jumpa.